misalnya kayak gini kan kita gampang ya, textbook banget kalau misalnya kayak gini. Alhamdulillah kalau misalnya kita besok dapet kayak gini ya alhamdulillah. Terus habis itu terus atas pengendali internal kuncinya yang ini aku rangkum. Yang pertama yang perlu kalian ingat-ingat otorisasi pembelian. Jadi otorisasi pembelian, ini nanti aku share wordnya. Otorisasi pembelian itu memastikan bahwa perusahaan membeli barang jasa sesuai dengan tujuan perusahaan. Pokoknya kata Bapak kan jangan sampai kebanyakan nulis tapi nggak bekerja semua. Mendingan inti-intinya aja besok kalau AKSK. Kayaknya Bapaknya nilainya gitu. Jadi semaksimal mungkin harus kekerjain semua, apalagi yang soal kasus. Soalnya kayak kemarin soal kasus tuh kalau misalnya dibilang susah juga enggak, tapi eman gitu kalau misalnya enggak kekerja kemarin tuh. Walaupun kayak gitu bapaknya rada gimana. Pokoknya harus kekerja semua ya Rek, kalau misalnya AKSK tuh kayaknya bapaknya gitu. Terus pemisahan tugas pada pengelolaan barang. Ini juga pengendalian internal kunci. Ini di ARENS ada halaman berapa ya? Halaman 185. Kalau misalnya yang buku yang bisa di-search kata-katanya itu 185. Tapi besok nggak usah buka ARENS, buka suplemen aja. Soalnya suplemen udah lengkap banget di suplemen. Nanti aku share yang suplemen dari rangkuman ARENS. Kalau nggak gitu RIMA. Di RIMA juga lengkap banget ya. Jadi besok nggak usah buka ARENS. Terus habis itu review secara independen pada transaksi pembelian. Ini juga pengendalian internal kunci. Terus habis itu otorisasi pembayaran. Otorisasi pembayaran ini yang kita minta tanda tangan kepada bos kita. Terus habis itu udah. Terus yang B ditanya apa? Sebutkan minimal masing-masing 2 prosedur pengendalian. Jadi 2 prosedur test of control yang menilai efektivitas pengendalian internal. Tujuan audit yang satu, setiap perolehan atau pembelian barang jasa yang dicatat atas jasa diterima atau occurrence. Kalau occurrence itu bedanya occurrence sama eksistensi. Kalau misalnya eksistensi itu dia muncul. Jadi kayak muncul itu saldo. Kalau misalnya occurrence itu kalau nggak salah di transaksi. Soalnya dia pasti terjadi gitu. Terus completeness kelengkapan. Nah, ini jawabannya yang berkaitan sama occurrence sama completeness itu ini. Pengujian asersi occurrence pada akuisisi yang dimaksud ialah transaksi real terjadi, jadi benar-benar terjadi. Occur kan terjadi ya. Terus habis itu kalau misalnya completeness berarti dia kan dokumen-dokumennya lengkap, sudah tercatat dengan baik vouchernya, laporan penerimaannya, terus habis itu pesanan pembelian, kayak gitu. Pokoknya jawab sesingkat mungkin dan kayak misalnya langsung intinya aja, jangan bertele-tele, soalnya kayaknya bapaknya nggak nilai itu daripada nggak bekerja semua. Kalau misalnya tipe soalnya kayak kemarin yang UTS, itu kan banyak banget kan kita soal, pasti bingung tuh. Terus nomor 2, pengujian atas akun payable. Akun payable, jelaskan yang dimaksud dengan prosedur out of period liability test sama cut off test yang dilaksanakan. Ini jawabannya. Ini di ARENS aku ngambilnya. Apa sih out of period liability? Out of period liability ini adalah sebuah proses untuk mendeteksi adanya transaksi utang yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Sedangkan jadi nggak dilaporin dalam laporan keuangan, kata kuncinya itu. Jadi di luar periode liabilities. Terus habis itu kalau cut off test merupakan pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi itu benar-benar dicatat di periode yang tepat, kayak cut off. Nah, terus keduanya memiliki prosedur pengujian yang sama, namun out of period liability lebih fokus pada kurang saji atas utang usaha. Soalnya kan yang belum dibayar fokusnya dia. Kalau misalnya cut off tuh nge-cut waktu
oh periodenya segini ya sudah segini. Berarti dia nggak fokus ke utang yang belum dibayar. Dia fokusnya ke waktu. Kalau out of period liability itu fokusnya ke saldonya. Terus habis itu langkah-langkah pengujian yang dilaksanakan ya ini. Yang pertama, pengujian atas pengeluaran kas setelah tutup buku, auditor menguji hal tersebut untuk verifikasi apakah kas yang dibayar untuk melunasi utang jangka pendek. Kayak yang sering kita praktikum waktu AKSK itu kan ada apa namanya 3 hari kalau nggak salah, 3 hari sebelum tanggal 31 sama 3 hari setelah tanggal 31. Lah itu kan berarti kita ngecek ada pengeluaran kas nggak sih di tanggal 3 hari itu, 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Terus habis itu pengujian atas tagihan yang belum dibayarkan beberapa minggu setelah tutup buku. Jadi yang belum dibayarkan setelah tutup buku. Soalnya kan ini kita fokusnya ke out of period liability yang belum dibayarkan, tidak dilaporkan. Terus habis itu serupa dengan prosedur pertama, namun ini bertujuan untuk memeriksa atas tagihan yang belum dibayarkan. Yang ketiga, menelusuri laporan penerimaan barang, receiving report sebelum tutup buku. Terus, oh ya, ada 3, ingat nggak waktu dulu kita sistem informasi pemerintah apa ya, yang itu kan ada antara laporan faktur vendor, terus habis itu faktur vendor sama laporan penerimaan barang ada 3. Nah, itu sering banget keluar. Pokoknya kalian harus ingat laporan bulanan vendor itu selalu direkonsil sama faktur vendor. Siapa tahu keluar. Terus habis itu uh, mengirimkan konfirmasi kepada vendor. Ini tahap-tahap out of period liability ya. Terus yang B, pertanyaannya, dalam mengaudit akun payable, biasanya sampel audit dibatasi, yaitu hanya sebagian kecil saja dari populasi. Sebaliknya, dalam mengaudit accrued property tax, seluruh transaksi yang terjadi sepanjang tahun diaudit tidak disampel. Jelaskan kenapa sih berbeda kok accrued property nggak disampel tapi akun payable disampel. Nah, ini karena alasan pembatasan sampel dalam pengujian utang usaha, sedangkan pengujian penyeluruhan pada utang pajak properti. Jadi, kalau misalnya di utang usaha itu, ini, utang usaha jauh lebih banyak dan abstrak dibandingkan utang pajak yang berkala. Kayak bukan akunnya ya, saldonya kayaknya. Saldonya tuh lebih luas daripada utang pajak. Kalau misalnya utang usaha itu kan kayaknya kalau misalnya dilihat tuh lebih luas gitu cangkupannya daripada utang pajak. Namun utang pajak properti umumnya memiliki nilai yang material dibandingkan utang usaha. Sehingga utang pajak properti biasanya diprediksi menyeluruh dibandingkan utang usaha. Hanya diambil sampel yang nilai materialnya saja. Ini kalau misalnya aku nangkepnya ini, itu memang kayak rada kurang masuk gitu loh di otak. Tapi kalau misalnya disinkronin lagi, kenapa kok utang pajak itu lebih material? Soalnya yang pertama, dia lebih kecil cakupannya. Habis lebih kecil cakupannya, dia lebih kayak apa namanya? Material. Dia lebih apa ya? Lebih langsung fokus gitu loh, utang pajak langsung ke utang bagian pajak gitu, langsung PPh, PPN kayak gitu. Langsung fokus ke itu. Terus kenapa kok dia nggak disampel sedikit, sedangkan utang utang usaha tuh sampelnya sedikit. Soalnya kalau misalnya utang usaha kita lihat sendiri kemarin waktu praktikum utang usaha kan banyak banget tuh apa namanya nilainya dibandingkan utang pajak. Kalau misalnya utang pajak kan cuma fat on, fat out, fat in kan. Nah kalau misalnya kayak gitu kan istilahnya sedikit, sedangkan auditor tuh bisa gitu loh ngoreksi langsung utang pajak tanpa membutuhkan waktu yang lama. Kalau misalnya di logika sih gitu. Tapi coba nanti ini dilihat di waktu PSB yang resmi, takutnya salah nih keterangannya. Gitu. Tapi ini buat belajar sementara, ini bisa sih dibuat.
Terus yang ketiga, pengujian transaksi pengajian. Sebutkan kemungkinan kecurangan fraud. Nah, ini kan textbook banget ya. Ada pasti di buku. Terus kita tinggal nyalin. Terus sebutkan prosedur audit. Ya, ditanyain tadi kecurangannya. Habis itu yang kedua prosedur auditnya. Prosedur audit ini ada di halaman 256 kalau nggak salah. Yang pertama nih, kemungkinan fraudnya yang pertama, kemarin waktu kuis juga sering keluar kalau misalnya ada yang itu pegawai fiktif, terus habis itu manipulasi gaji, terus habis itu overhead-nya nggak dialokasikan dengan benar. Ini ada semua ya di textbook di AREN. Semoga besok kita puasnya kayak gini, amin. Terus prosedur auditnya apa? Prosedur auditnya juga ada kalau nggak salah di AREN. Lakukan penelusuran dengan tiket kerja, time ticket. Terus untuk menunjukkan waktu kerja karyawan bekerja pada produksi persediaan terhadap catatan perhitungan biaya. Ini cuma salah satu contoh prosedur auditnya ya. Jadi kayaknya yang lebih lengkap ada di AREN. Banyak banget tuh prosedur auditnya, terserah kalian mau ngambil yang mana. Kalau misalnya di sini ada keterangannya. Terus nomor 4, pengujian atas akun persediaan. Nah, akun persediaan ini apa faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit atas persediaan? Kata kuncinya di kompleksitas. Kenapa sih persediaan tuh kompleks? Terus habis itu apakah yang dimaksud inventory compilation test? Ini kalau nggak salah ada di AREN juga. Nih, kenapa sih kompleksitas persediaan itu? Yang pertama, persediaan merupakan akun aset dengan nilai terbesar. Nah, Bapaknya kan sering bilang kalau misalnya persediaan tuh pasti nilainya pasti terbesar di neraca. Terus lokasi fisik persediaan yang berbeda menyulitkan auditor dalam menjalankan prosedur audit berupa perhitungan unit fisik. Nah, terus habis itu beragamnya jenis persediaan yang dimiliki oleh klien menyulitkan auditor dalam melakukan pengujian. Jadi beragamnya jenis persediaan kadang-kadang tuh bikin auditor sulit untuk pengujian. Observasi fisik tuh sulit. Soalnya saking banyaknya bentuknya. Terus penilaian persediaan kan cukup sulit terutama dalam estimasi nilai yang telah usang dan alokasi biaya produksi. Terus terdapat metode penilaian persediaan lain yang diterapkan oleh perusahaan yang berbeda dengan lainnya, mengharuskan auditor melakukan adaptasi. Soalnya kan masing-masing perusahaan punya kebijakan sendiri-sendiri. Terus apa yang disebut compilation test? Compilation test itu merupakan verifikasi perhitungan fisik, unit persediaan, kuantitas, dan harga. Jadi sama deh kayak apa namanya ngitung persediaan cuma dikali-kali aja gitu loh. Dikali antara perhitungan fisiknya, kuantitasnya, harganya telah sesuai dengan saldo persediaan dalam buku besar. Jadi sama kayak footing kayak gitu, compilation test itu. Dikali-kali aja. Jadi perhitungan fisiknya berapa sih, kuantitasnya berapa, dikali harganya, itu harus sesuai sama saldo buku besar. Terus nomor 5, pengujian atas akun pinjaman. Ini akun pinjaman belum, baru kemarin banget kita belajar ya kalau nggak salah. Coba deh. Aku takut salah juga. Akun pinjaman, sebutkan tujuan audit atas pinjaman kan pasti ada ya di AREN. Alhamdulillah ada berarti. Terus tujuan audit objektif yang paling penting. Ini sama kayak pengendalian internal kunci. Sama juga ada. Terus salah satu prosedur audit yang dilakukan atas pinjaman bank adalah mempelajari perjanjian pinjaman dan semua korespondensi yang terkait. Sebutkan 4 hal penting yang harus dipahami dan didokumentasikan auditor dari perjanjian pinjaman bank dan apa kaitannya dengan pengujian kewajaran saldo pinjaman. Jadi pentingnya dokumentasi itu apa sih? Tujuan audit kan ada yang saldo sama yang transaksi. Kalau misalnya ini tujuan audit pemeriksaan siklus pinjaman, yang pertama detail tie-in, terus habis itu eksis berarti muncul,
Ini berarti berkaitan sama saldo ya. Berarti dia muncul nih, saldonya muncul langsung. Habis itu komplit, uh, terus akurasi, nilainya tepat, klasifikasi, cut off. Kalau misalnya cut off kan hubungannya sama saldo, kalau timing hubungannya sama transaksi. Terus di sini ada kewajiban obligation. Ini ada di tabel halaman berapa ya? Coba nanti aku lihat dulu. Tabel ARET gitu. Terus itu kan tujuan audit yang paling utama dalam pemeriksaan atas pinjaman adalah kalau kemarin Bapak tuh bilang completeness, akurasi sama apa ya, tambahnya ada satu. Kalau nggak salah penyajian dan pengungkapan, ini aku kurang. Gini. Kemarin sebab 22 halaman 719. Tapi Bapak kemarin di PPT-nya ada tambahan kalau nggak salah penyajian dan pengungkapan. Ini yang paling utama. Jadi kalau misalnya ditanya tujuan paling utama pinjaman atau obligasi itu ada 3 ini ya, completeness, akurasi, sama penyajian dan pengungkapan. Tambahan aja. Terus nomor C, 4 hal penting kenapa perjanjian pinjaman itu penting. Yang pertama, kita harus tahu pokok pinjaman. Pasti ya, kalau misalnya di AKR juga kita harus tahu pokok pinjaman sama bunga. Terus habis itu jatuh temponya, maturity-nya. Terus habis itu apakah ada aset yang digaransikan, dijaminkan. Terus habis itu memastikan kenapa sih perjanjian itu berpengaruh di laporan keuangan. Ini kalau nggak salah ada di ARENS juga. Nomor 6, investasi belum. Investasi masih minggu depan, tapi ini udah ada jawaban. Aku belum belajar, jadi nggak bisa ngejelasin. Ini aku dapat dari temanku juga. Udah ada yang mau ditanyain dari sini, ini masih textbook semua, bismillah, semoga besok UAS kita kayak gini, jadi gampang. Gak usah ada dicocokkan salah benar. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, atau lanjut kasus? Elok. Hmm. Yang tadi katamu 3 hari, apa yang kayak 3 hari sebelum 3 hari sudah tadi, boleh minta ditambahin nggak? Kayak biar inget gitu loh. Jadi kan yang bagian apa sih? Pertanyaan awal-awal tuh, kamu bilang ada yang contohnya kalau di soal kasus 3 hari sebelum 3 hari sudah tanggal itu loh. Biar inget. Aku pematokannya ingetnya di situ soalnya. Iya, cut off test ya. Iya, aku tambahin dulu ya. Oke loh, makasih. Ya. Yes, kayaknya kalau misalnya materi-materi ini dijelasin gitu nggak bakal masuk deh ya. Coba nanti kalian baca sendiri yang di highlight itu, insya Allah masuk. Terus lanjut aja ke kasus kali ya, biar langsung angka-angka gitu. Coba kita kasus ya. Yang pertama, ini ada kasus tentang akun payable. Yang nomor 1, nomor 2 ini tentang
Pengujian akun kas ini belum masuk. Iya, belum ini aku. Rekonsiliasi bank kita belum ya. Berarti kasusnya satu aja ini berarti. Yang pertama nih, laporan keuangan PT ASD menyajikan nilai utang usaha sebesar 238 juta payable. Terus habis itu ada kebijakan PT ASD mengharuskan agar melengkapi laporan penerimaan yang dipranomeri ketika item persediaan dibeli tiba di bagian penerimaan. Jadi yang udah datang di bagian penerimaan nih harus cepet-cepet dinomerin biar nggak biar nggak rancu. Pada saat penerimaan, pegawai bagian penerimaan akan menulis tanggal penerimaan pada dokumen penerimaan. Penerimaan terakhir pada tahun 2019. Kata kunci di sini, penerimaan terakhir, paling terakhir tahun 2019 telah dicatat pada laporan penerimaan 5279. 5279 ya, ini paling terakhir. Bagian utang akan membuat voucher yang dipranomeri. Nah, terus habis itu, nih ada voucher nih, stret. Kita lihat tadi, bagian terakhir 2019 tuh nomor berapa sih? 5279. Kita cari yang 5279. Oh, berarti batasnya ini. Berarti 5279. 5279 ini batas terakhir 2019 ya. 5280, 5281, 5282 ini udah 2020. Berarti kita penerimaan itu cuma 3 faktur ini aja, 3 voucher. Nih 3. Terus habis itu udah aku tandain ya, berarti aku ini juga 2019, ini juga 2019, ini juga 2019. Terus ini ada voucher juga. Ya ada nomornya 4526, 4531, terus 4527. Nah, berarti kita lihat nomor vouchernya dulu ya. 4526. Berarti kalau 4526 berarti dia kan masuk ke 2019 kan? Berarti benar, Desember 2019 berarti dia benar. Terus 4531 coba kita lihat. 4531 dia udah di bawah nih, berarti dia nggak masuk ke Desember, nggak masuk ke 2019. Dia masuk ke 2020. Tapi kok dia dicatatnya di sini sih jurnal Desember 2019. Berarti nanti ini kita harus koreksi, salah ya berarti. Dia harusnya di 2020. Nah, nanti kita harus ngilangin dia di sini. Habis itu kita lihat nih yang Januari 2020. 4527 kita lihat. 4527 tapi kan dia harusnya masuk ke 2019 yang atas ini. Nah, tapi kok dia dicatatnya di nomor voucher yang Januari 2020, berarti salah dong. Berarti harus kita akuin. Harusnya kita harus ngakuin utang 4527 ini di Desember, nggak boleh di Januari. Berarti nanti ini kita koreksi juga. Tuh. Terus kita lihat 4529, benar ya, berarti sesuai. Dia di bawah sama dia di Januari. Terus 4530, oh berarti dia perbatasan nih, berarti dia masuk Desember tadi. Berarti ini salah juga ya, dia berarti harusnya ke Desember 2019 diakuinnya. Berarti kita nanti koreksi yang bagian 4530 juga. Terus 4528, kita lihat 4528 dia kan masih di bawah. Nah, berarti kan kalau misalnya kayak gitu, berarti kan dia pengakuannya harusnya 2020. Berarti benar ya, sesuai. Berarti kita ngoreksi yang 4530, 4527 sama 4531. Nah, kita highlight dulu. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Terus habis itu hasil konfirmasi utang usaha. Hasil konfirmasi utang usaha kepada vendor menunjukkan saldo yang berbeda. Jumlah yang tercatat pada file induk utang usaha. Jadi ada konfirmasi vendor, itu ada selisih. Confirm balance yang kayak biasanya RD, CB, kayak gitu loh. Nah, terus habis itu, yang C, auditor menemukan sebuah faktur pembelian nomor 9021. Jadi nomor faktur 9021 sebesar 20 juta tertanggal di 30 Desember 2019. Berarti dia tanggalnya masuk ya, berarti masuk ke audit kita 30 Desember 2019 berarti masuk. Dengan syarat pembelian FOB shipping point. Berarti kalau shipping point
eh shipping point itu yang apa namanya, barang di perjalanan tuh udah jadi milik konsumen kan ya, Ra? Bener kan? Kayak masuk ke mobil box itu berarti kan shipping point kan ya? Iya loh. Barang barang yang telah diterima pada tanggal 31 Desember 2019 telah diikutsertakan dalam perhitungan fisik. Oh, berarti dia 31 Desember udah masuk di perhitungan fisik persediaan 31 Desember. Faktur baru diterima tanggal 8 Januari. Walaupun faktur baru diterima 8 Januari, tapi dia itu hitungannya udah masuk ke persediaan 2019. Nah, nanti kita lihat. Dia dikoreksi nggak sih kalau kayak gini? Terus dicatat sebagai pembelian tahun 2020. Dia fakturnya 8 Januari, tapi dia dihitung persediaan tuh Desember 2019 gitu. Berarti logikanya dikoreksi nggak? Logikanya ini yang pertama kita suruh bikin apa? Supporting schedule kerja pendukung. Jadi supporting schedule itu kayak gitu. Ini supporting schedule kayak yang kita biasa bikin tabel-tabel yang RD. Ini tinggal nyalin aja dari yang soal yang di atas tadi, yang ini ada keterangan ini. RD ini kan tinggal nyalin semua kan, kayak kemarin kita waktu UTS itu kan tinggal nyalin semua kan. Alhamdulillah, berarti tinggal disalin. Berarti sesuai, ini nggak ada apa namanya, nggak ada perubahan. Jadi semua tinggal nyalin. Terus habis supporting schedule itu suruh bikin apa lagi? Suruh bikin jurnal penyesuaian atau koreksi yang diperlukan. Nah, koreksi apa aja sih kita yang butuh? Ini. Yang pertama, nih, berdasarkan informasi di atas, sehingga dapat disimpulkan, dapat diakui bahwa pembelian yang ini voucher 4526, 4526, 4526, 4527, dan 4530 itu ada kesalahan, gitu kan. Sisanya diakui pada tahun 2020. Maka dari itu, terdapat koreksi yang pertama, kita koreksi harus 4531. Soalnya kenapa? 4531 kita lihat tadi di sini, di batasnya ini. 4531 kan dia masuk ke batas 2020. Soalnya tadi di awal di state di soal kan ini. Penerimaan terakhir pada tahun 2019 itu nomor 5279. Mau nggak mau kita harus ngikutin nih. 5279 ini terakhir. Berarti yang 5280, 5281, 5282 udah 2020. Nggak boleh diakuin di 2019. Otomatis kita harus ngoreksi yang 4531. Soalnya dia kok tercatatnya di Desember sih, kan nggak boleh 33 juta. Berarti kita harus ngilangin utang usaha pada persediaan. Berhubung ini sama beli persediaan, berarti utang usaha sama persediaan 33 juta. Nih, jurnal koreksi yang pertama. Dari sini ada yang tanyain? Belum ya? Belum. Kalau ada pertanyaan atau bingung langsung ngomong aja ya, nggak usah nunggu aku berhenti. Jadi langsung ngomong aja. Terus udah, berarti udah dikoreksi ya ini. Nomor voucher 4531. Lanjut. Selain itu, ada yang perlu dikoreksi lagi nih. Bagian yang 66 juta. 66 juta ini gabungan ya. Gabungan antara ini. Yang 23 juta, aku biasanya bikin jurnalnya nggak tak gabung sih. Tapi ini temanku digabung. Jadi, nih,
Kenapa kok 4527 sama 4530 kita koreksi? Soalnya kita lihat lagi di atas 4527 sama 4530 ini. 4530 sama 4527 dia harusnya masuk ke Desember 2019 perhitungannya. Ya tapi kok dia tercatatnya di jurnal di nomor voucher ini kok Januari 2020. Otomatis kan nggak boleh, berarti harus kita akuin, harusnya segera diakuin di Desember. Makanya jurnalnya persediaan pada utang usaha 66 juta ini dari, bentar ya, lupa. Gimana sih? Ini dari 23 juta ditambah sama 43 juta. Dari ini 4527 dan 4530 di sini. Dari voucher ini ada yang perlu ditanyain? Yang dimaksud supporting schedule itu yang mana aja lead schedule? Oh, yang lead schedule itu yang M1, Bal. Yang MM1 itu supporting schedule. Pokoknya yang M1, L1, F1, yang kayak digit 1 itu lead schedule namanya, kayak jurnal utama gitu. Terus habis itu pengikut-pengikutnya yang misalnya ada MM1, MM1.1, F1.1, F1.2 itu supporting schedule. Gimana tadi? Elok putus tadi. Yang mana tuh? Yang pertanyaan Iqbal. Yang Iqbal kan tanya, supporting schedule tuh yang mana, lead schedule tuh yang mana? Yang lead schedule itu yang kayak M1, F1, H1, kayak yang langsung satu gitu. Nah, langsung satu. Nggak ada MM11, MM1.1 itu. MM1.1 tuh yang supporting schedule, yang nge-support. Kalau lead schedule tuh yang kayak M1, H1, kayak satu digit gitu intinya. Oh, oke. Thank you loh. Dari sini ada yang tanyain dulu kenapa ini berarti 2 jurnal koreksi ini baruan. Nggak ada, lanjut ya. Berarti lanjut yang bawah. Lanjut ke Rp2.300.000. Di sini. Nah, terus habis itu di sini ada vendor 1, vendor 2, vendor 3, vendor 4. Ini udah dikasih keterangan per vendornya, kenapa vendor ini dikoreksi, kenapa vendor ini nggak dikoreksi. Yang pertama kita lihat dulu ya dari vendor 1, dari segi vendor 1. Ini hubungannya udah nggak sama voucher yang tadi ya, Rek. Jadi voucher tadi sendiri, terus ini vendor sendiri. Jadi beda kaitan. Yang pertama vendor 1, diketahui terdapat kurang saji 5.350.000 kurang saji ya. 5.350.000. Berdasarkan informasi di soal, diketahui bahwa klien telah membayar hutang tersebut pada tanggal 30 Desember. Jadi kliennya tuh udah bayar. Nah, di sini karena masih dalam periode audit, maka tidak perlu di jurnal koreksi. Gitu. Kalau misalnya ini, kenapa sih kok nggak dikoreksi padahal kan ada kurang saji. Berarti kan saldo per induk. Jadi saldo kita tuh 19 juta. Saldo kita misalnya kita nyata tuh 19 juta. Tapi saldo per laporan vendor yang nanganin kita itu 24.350. Ada selisih 5.350.000. Nah, otomatis kan kalau misalnya kayak gini gara-gara tidak dikasih tahu keterangan lebih lanjut,
kenapa sih kok misalnya ada selisih? Apakah ada kesalahan dari file induk kita ataupun laporan per vendor kita gitu? Jadi nggak jelas gitu loh, masih nggak jelas. Nah, maka aku dan temanku ini ngeasumsiin kalau misalnya ini tuh nggak perlu dikoreksi. Soalnya kenapa dia itu masuk ke periode 30 Desember 2019. Kecuali kalau misalnya dia di Januari 2020 dia harus dikoreksi. Soalnya kan dia harusnya masuk ke periode kita, tapi kok dia pembayarannya atau utang usahanya tuh di Januari 2020 gitu. Ngerti nggak? Ini memang agak susah sih. Tapi ini aku juga nggak tahu ya, ini benar atau salah. Kita tunggu dari PSB aja yang lebih pasti. Kalau misalnya dari aku sama temanku ini kesimpulannya gitu. Jadi kalau misalnya 30 Desember 2019 nggak usah dikoreksi. Soalnya otomatis otomatis akan ngeproses sendiri gitu. Kalau misalnya yang di 30 Desember 2019 itu udah nggak usah diapa-apain gitu. Kalau nggak salah bapaknya tuh pernah bilang apa gitu. Yang 30 Desember itu memang nggak usah diapa-apain. Yang kamu apa-apain itu yang Januari. Jadi yang Januari yang harusnya kita masukin ke Desember, kenapa sih kok dimasukin ke Januari, kan salah, harusnya masuk ke Desember. Kan ini benar soalnya pembayaran oleh PT ASB tanggal 30 Desember 2019. Gitu. Nomor vendor 1 ada yang perlu ditanyain nggak? Tapi ini aku masih ambigu ya, vendor 1 ini. Jangan nunggu PSB aja yang lebih yakin. Aku yakinnya di sini gara-gara ini pembayaran tanggal 30 Desember 2019. Jadi kalau misalnya dia dilakukan pembayaran 30 Desember, otomatis ya udah berarti masalah udah selesai. Kecuali kalau misalnya pembayaran tanggal 10 Januari, berarti kan nggak boleh dong, harus kita masukin ke Desember dong. Gitu. Makanya utang usahanya harus kita hapus. Lanjut vendor 2 ya. Vendor 2 ini saldo kita 45 juta. Tapi vendor 47.300, berarti ada kurang ya. 2.300.000. Nah, 2.300.000. Berdasarkan informasi di soal, diketahui bahwa ada return pembelian 5 Januari 2020. Aku nih nggak tahu nih. Sini. Memo kredit. Kalau memo kredit, berarti kan kalau memo kredit itu kalau nggak salah berkurang ya. Memo kredit yang dikeluarkan vendor tanggal 5 Januari 2020. Di sini. Diketahui bahwa hal tersebut disebabkan karena adanya return pembelian pada 5 Januari 2020. Karena terjadi setelah periode audit, maka diperlukan jurnal koreksi di mana tidak boleh mengakui return terlebih dahulu. Nah, jadi ceritanya jadi kalau misalnya ini itu ada memo kredit. Lupa deh, memo debit, memo kredit. Kalau nggak salah memo kredit tuh berkurang gitu, utang kita berkurang. Nah, memo kredit ini diakibatkan bisa juga sales return allowance atau sales discount. Nah, bisa juga disebabkan dua itu. Nah, ini asumsiin return atau diskon ya. Nah, gitu. Diasumsiin gara-gara return atau diskon. Memo kreditnya inilah, otomatis kan memo kredit ini berkurang nih, aslinya kan utang kita berkurang ya kalau misalnya ada return. Nah, tapi kita lihat lagi nih di sini, tapi kok dia memo kreditnya tanggal 5 Januari ya, nah kan nggak boleh, berarti kan periode kita kan Desember 2019, otomatis kan kita nggak boleh ngurangin akun payable kita dulu. Nah, makanya kalau misalnya nggak boleh, berarti kan harus kebalikannya, kita harus ngakuin utang usaha dulu 2.300.000, terus persediaan 2.300.000, tapi nanti kalau udah Januari, maksudnya udah Desember 2020, nah kita boleh balik nih utang usaha pada persediaan 2.300.000. Jadi kalau ini tuh nggak boleh kita ngakuin pengurangan utang kita dulu, soalnya kan returnnya kejadiannya tuh Januari tahun depan, otomatis kan kita nggak boleh ngakuin.
boleh ngakuin dulu yang 2.300.000. Makanya kenapa kok jurnalnya kok nggak utang usaha pada persediaan? Itu jurnalnya kayak gitu kalau misalnya tahun depan. Tahun depan Desember 2020 berarti. Ini kan 2019. Ada yang mau ditanyain dari vendor 2? Elok mau nanya lo. Mm-mm. Ini tuh ada hubungannya sama yang tadi nggak? Misalkan 3 hari sebelum, 3 hari sesudah. Asumsi misalkan yang dia asumsi dia pakai yang 3 hari sesudah, 5 hari sesudah deh. Dia pakainya 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah. Berarti kan kalau 5 hari sesudah tanggal 31, dia tanggal 5 Januarinya masuk tuh. Itu tuh 5 hari sebelum tuh bukan buat masuk, nggak masuknya, jadi buat ngekat gitu. Jadi kayak ini contohnya. Jadi yang 3 hari sesudah, 3 hari sebelum tuh nggak ada hubungannya sama saldo. Dia cuman kayak apa ya, Jack? Kayak ini contohnya. Ini kan istilahnya ini nih. Ini 2 hari sebelum Desember ya. Terus ini ada hubungannya 3 hari. Nah, ini tuh hubungannya nggak ada sama ini masuk, ini keluar tuh nggak. Kalau misalnya yang vendor tadi, gitu. Berarti kalau ada koreksi-koreksi gitu mah yang penting Januari koreksi, Desember masuk ya? Ya bener Jack, kayak gitu. Kalau misalnya koreksi angka itu kita nggak ngelihat tanggal 3 hari setelah, 3 hari sebelum, 3 hari setelah, 3 hari sebelum itu cuma buat cut off kayak apa ya, kayak kata-kata gitu loh Jack, buat kayak cut off-nya segini gitu, buat kata-kata, nggak ada hubungannya sama angka. Kalau misalnya aku kemarin nangkep bapaknya gitu, contohnya ini kan, dia walaupun 3 hari sudah Januari, tapi kan dia tetap hitungannya masuk Januari, padahal harusnya dia masuk Desember kan, berarti dikoreksi gitu. Ngerti loh. Makasih loh. Inget Jack, aku kayaknya yang 3 hari sudah, 3 hari sebelum tuh hubungannya sama itu, yang inget nggak kalian yang nyentang itu loh, yang kayak fakturnya udah ke anu belum, terus habis itu laporan penerimanya udah ke anu belum gitu, ditunggunya sampai tanggal segitu gitu. Kalau nggak salah di pertemuan apa ya, akun receivable apa-apa gitu, penjualan apa-apa gitu kalau nggak salah, yang pokoknya ada footing, crossing, apa, centang-centang pokoknya. Nah itu hubungannya kayak gitu kayaknya. Ya, vendor 2 ada yang tanyain. Lanjut ya berarti. Vendor 3. Vendor 3 ini di sini. Ini sama juga, nih kata kuncinya di sini. Pembayarannya 3 Januari. Berarti nggak boleh dong ya. Pembayaran 3 Januari, berarti kan nggak boleh utang usahanya dihapus dulu. Berarti harus kita tambahin dulu, ditangguhkan dulu utang usahanya. Berarti kas pada utang usaha 4.600.000 kayak gitu. Yang vendor 3 ini. Nanti kan mulai ada kaitan kan, kayak berarti kalau 3 Januari, pembayaran 3 Januari berarti harusnya kan kita ngurangin utang kita nih, harusnya secara bayarnya, tapi berhubung dia bayarnya tahun depan, berarti kan nggak boleh kita akuin dulu nih Desember. Berarti kita akuin aja yang Desember apa adanya. Berarti anggap aja Desember nggak ada pembayaran, makanya ditangguhkan kas pada utang usaha 4.600.000. Tapi kalau misalnya besok, berarti Desember 2020, itu jurnal koreksinya utang usaha pada kas 4.600.000 kayak gitu. Ya, vendor 3 ada pertanyaan dulu. Ya, lanjut berarti vendor 4. Vendor 4 ini kata kuncinya di sini, faktur yang belum diterima. Kata-kata faktur yang belum diterima. Berdasarkan informasi di soal, diketahui bahwa hal tersebut disebabkan karena faktur yang belum diterima oleh klien. Perlu diingat bahwa
pengakuan utang berdasarkan penyerahan persediaan itu bukan equity. Kalau nggak di utang itu, pengakuan utang itu berdasarkan penyerahan persediaan, serah terima faktur. Jadi di sini nggak ada kaitannya sama faktur belum diterima. Kan barangnya udah disampai. Oh, kalau nggak salah di atas ada barang itu sampai, habis itu baru fakturnya terbit, gitu kan sistemnya biasanya. Nah, otomatis kan kalau misalnya kayak gini, faktur yang belum diterima oleh PT ASB. Tapi kenyataannya kan persediaannya udah diterima kan pasti. Nggak mungkin dong faktur dulu yang terbit, baru persediaan. Kan nggak mungkin. Pastinya persediaan dulu, habis itu faktur atau barengan. Persediaan sama faktur gitu. Nah, ini kan faktur belum diterima, berarti ini nggak ada hubungan. Berarti udah nggak usah dihirauin. Yang penting itu persediaannya. Berarti persediaannya pasti diterima kan. Nah, berarti jurnal koreksinya itu persediaan pada utang usaha 2.900.000. Kenapa kok persediaan pada utang usaha 2.900.000? Karena di sini kita lihat saldo per induknya 48.300. Terus habis itu fee-nya 51.200. Otomatis kan kita masih punya utang nih 2.900.000. Kita harus ngakuin utang itu dulu. Nah, kesalahan di soal ini mungkin nggak ada tanggalnya, nggak ada tanggal pastinya. Jadi kita pasti bingung kalau misalnya di soal nggak ada tanggalnya ini ya, ini asumsi tanggalnya ini 31 Desember ya. Aku bikin di sini. Asumsi 31 Desember persediaan telah dikirim. Kecuali kalau misalnya di keterangan ini persediaan belum diterima, lah itu berarti kita nggak bisa nggak bisa ngoreksi. Berarti benar-benar berarti belum ada utang usaha yang kita akuin. Gitu. Berarti koreksinya utang usaha pada persediaan. Kalau misalnya di sini persediaan belum diterima ya, tapi berdasarkan di sini faktur yang belum diterima, faktur itu terbit setelah persediaan diterima. Berarti kalau misalnya gitu, kita akuin persediaan kita udah terima 2.900.000, utang usaha kita akuin 2.900.000 di sini. Vendor 4 gimana? Aman nggak? Ini asumsi ya Mas Yan. Jadi aku takut salah juga, nunggu PSB aja yang kayaknya pasti benar. Gitu. Vendor 4 gini, ada pertanyaan? Aman deh ya kayaknya. Langsung tanya aja ya kalau misalnya bingung ya. Terus yang C, auditor menemukan sebuah faktur nomor 9021 sebesar 20 juta tertanggal 30 Desember 2019. Ingat, 30 Desember berarti dia masuk nih. Oh, berarti udah masuk. Habis itu FOB shipping point lagi. Berarti masuk kan ya. Ada perhitungan fisik lagi, dia udah masuk perhitungan fisik. Walaupun sekali lagi fakturnya baru terima 8 Januari. Istilahnya fakturnya telat nih datangnya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita sini. Jurnalnya persediaan pada utang usaha. Persis kayak vendor 4. Persis caranya, persis. Persediaan pada utang usaha 20 juta. Ingat-ingat kalau misalnya faktur itu dia pasti terbit setelah persediaan sampai. Jadi kalau misalnya faktur belum diterima, faktur terbitnya Januari, itu nggak usah kalian peduliin. Tapi buat jaga-jaga, nanti kalian tulis asumsi gitu ya di kertas ujian. Kertas ujian. Jadi asumsi faktur diterima setelah persediaan kita, faktur terbit setelah persediaan kita terima. Ada FOB shipping point juga di sini. Pokoknya yang menguatkan di sini FOB shipping point sama perhitungan fisiknya. Nah, sampai sini ada pertanyaan.
Ada pertanyaan dulu, vendor 1, 2, 3, 4, sama ini koreksi faktur pembelian. Ada ya. Kalau kayak gitu berarti kita lead schedule ini yang tanya ini Iqbal tadi, lead schedule ini M1, ini M1. Nah, berarti kita langsung hitung aja yang debit berapa, kredit berapa, kayak biasa aja. Dan ini utang usaha, berarti kita utang usaha yang ini kredit 20 juta, kita tambahin aja manual kayak gitu. Hasilnya ini. Lead schedule kayak gini. Selesai kasus 1. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut yang soal tahun lalunya lagi? Oh, aku kirim dulu aja ya ini ya ke grup biar kalian bisa baca-baca terus bisa nanyain. Kirim dulu ya, Re. Coba soal Pilgan deh ya, terakhir. DOS tuh nggak pernah kuis ya, jadi nggak ada soal DOS. Adanya soal ini. Juga kalian pasti udah baca sih. Ini soal apa? Kompak. Coba kita bahas yang Pilgan dulu ya. Dari prosedur berikut ini, aktivitas pengendalian apa yang mendeteksi adanya voucher yang diterbitkan untuk melakukan pembayaran atas barang yang belum diterima. Kalau hubungannya sama voucher, itu nggak bisa di. Kalau hubungannya sama voucher itu, ini ada di bab yang pembayaran itu loh, bab yang akun payable. Di sini ada purchase order, receiving report, ini 3 ini selalu. Selalu 3 ini kuncinya ya kalau hubungannya sama voucher sama invoice dari supplier. Jadi kalau misalnya ditanya hubungannya yang mendeteksi voucher itu apa, yang pertama harus ngecocokin antara purchase order,
receiving report sama invoice dari supplier gitu. Jadi 3 ini selalu muncul. Ini kalau saya di sistem informasi dulu pernah. Pokoknya kalian ingat-ingat 3 ini ya, 1, 2, 3. Oke. Terus nomor 2 lanjut. Asersi yang harus diuji, melakukan pengujian transaksi pembayaran utang usaha. Ini tuh harusnya tuh occurrence, harusnya keterjadian. Tapi keterjadian tuh nggak ada. Adanya eksistensi. Jadi kita jawab eksistensi aja. Soalnya di sini tuh kan transaksi. Kalau transaksi itu kan occurrence, tapi kalau di sini saldo itu baru eksistensi. Tapi berdasarkan dikunci itu eksistensi jawaban. Pokoknya kalian ingat-ingat aja kalau eksistensi itu eksis, jadi saldo muncul. Tapi kalau occurrence, keterjadiannya itu benar-benar terjadi. Itu hubungannya sama transaksi. Terus nomor 3, prosedur yang memungkinkan besar, prosedur yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh auditor untuk menemukan adanya utang usaha yang belum dicatat nih, kata-kata kuncinya belum dicatat. Ini di ARENS ada kalau nggak salah, belum dicatat. Yang B, membandingkan pembayaran utang usaha yang terjadi pada subsequent period dengan trial balance. Ini di ARENS ada kalau nggak salah. Hafalannya ini kalau ini mah hafalan harisan. Membandingkan pembayaran utang usaha yang terjadi pada subsequent period dengan trial balance dari akun utang usaha. Ini kalau bisa dihafalin ya, yang belum dicatat ini jawabannya ini. Terus nomor 4, dari akun berikut ini, akun mana yang harus diuji oleh auditor apabila melakukan pengujian asersi kelengkapan. Nah, kalau misalnya kelengkapan PPE, ini ada di tabel-tabel yang ada di ARENS. Nanti aku kirim deh yang versi singkatnya. Ada di Brigade juga kok. Kelengkapan ini, pokoknya inget-inget ya, kalau kelengkapan itu hubungannya sama maintenance and repair, perbaikan dan perawatan, gitu. Ini sering banget keluar, perbaikan perawatan ini hubungannya sama kelengkapan ya, completeness. Terus, nomor 5, memperoleh polis asuransi atas aset tetap merupakan suatu prosedur terkait dengan asuransi dibayar di muka nih, asuransi dibayar di muka. Bertujuan untuk ini polis asuransi. Nah, ini juga ada. Ini hubungannya sama keterjadian. Halaman 222 di ARENS. Jadi kalau kayak gini harusnya teks buku. Harus besok waktu ujian buka buku gitu juga ya. Keterjadian ya kalau misalnya polis asuransi dibayar di muka. Terus pengujian yang dilakukan oleh auditor terhadap invoice dari penyedia barang pada beban-beban yang terkait dengan perbaikan. Nah, ini kan perbaikan ya, perbaikan lagi. Pokoknya ada kata kunci perbaikan aset tetap, itu hubungannya pasti sama kelengkapan, completeness. Nomor 7. Prosedur audit yang dilakukan oleh auditor berupa melakukan pengecekan jumlah jam kerja, dari daftar gaji ke daftar absensi untuk menguji apa sih? Untuk menguji pegawai yang dibayar sesuai dengan waktu dia bekerja. Nomor 8. Inherent risk yang terdapat di pembayaran upah yang harus menjadi perhatian utama auditor adalah kelebihan pembayaran. Pokoknya kalau misalnya nggak salah, bapaknya tuh pernah bilang, gaji itu kalau kurang tuh pasti dia protes kan. Tapi kalau misalnya kelebihan, dia pasti nggak protes. Makanya itu risiko yang harus diperhatikan utama tuh aslinya bukan kekurangan
pembayaran, tapi kelebihan pembayaran dan pembayaran tidak valid. Pokoknya kebalikannya kekurangan. Nomor 9, dari prosedur berikut ini, prosedur mana yang paling tepat untuk mendeteksi adanya nama pegawai palsu? Berarti fiktif ya. Kalau fiktif berarti kita harus ke sumber daya manusia kalau nggak salah. Harus ke Departemen SDM. Kemarin ini Kaskus juga keluar nggak sih? Yang A. Ini hubungannya sama fiktif. Kalau fiktif hubungannya ngecek sama Departemen SDM. Pokoknya bandingin apa master file di SDM sama master file gaji. Nomor 10. Manakah dari prosedur pengendalian internal berikut yang paling mungkin akan digunakan untuk memelihara catatan persediaan paling akurat? Berdasarkan ini yang nggak tahu ya, aku juga belum ada logikanya sih. Yang 10 kalau dari kunci itu D. Perhitungan persediaan periodik digunakan untuk menyesuaikan catatan persediaan perpetual. Pokoknya periodik yang dijadiin acuan ke perpetual. Kalau dari kunci. Nomor 11. Analisis perputaran persediaan sangat bermanfaat bagi auditor karena analisis itu dapat mendeteksi keberadaan barang yang usang. Obsolescence. Ini deteksi inventory turnover. Sudah. Nomor 12 belum masuk. Nomor 12 masuk saham. Belum kita. Ya, ada yang mau ditanyain dulu tadi? Ada soal Pilgan dan soal tadi. Udah nggak ada berarti ya, alhamdulillah. Mari kita tutup sendiri. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke. Sebelum menutup, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Terus semoga UAS AKSK-nya lancar dan kayak soal UAS tahun lalu ya, gampang-gampang bismillah. Sebelum kita tutup pentil kali ini, oh ya, jadi maaf banget Ibu Yunian nggak bisa hadir gara-gara mati lampu di rumahnya. Harusnya dia kasus
soal ini, tapi dia tidak bisa. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyain langsung tanya aja ke Junior, oke? Terus itu apa namanya soal yang pastinya nunggu PSB aja deh, takut aku juga salah. Terus habis itu mari kita berdoa semoga ilmunya bermanfaat dan kita diberi kelancaran ke UAS, jaga kesehatan ya Rek. Pokoknya semangat lah. Sekian sesi basa-basi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Terima kasih Junior. Junior. Elok. Makasih lo. Terima kasih. Terima kasih semua yang udah datang. Selamat ulang tahun juga Ulul. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini.